Memang sangat menarik sekali. Okey, yang video kita melihat tadi, dan penuh sangat, bagi Nora penuh dengan sejarah. Okey, jadi memang sangat terbaik dan luar biasa guys ya. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. So seperti biasa guys, buat kalian semua yang menonton video Nora ini, Nora akan sentiasa mendoa untuk kalian semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan seharian kita, insyaAllah. Okay guys, so terima kasih semua kerana anda telah pun masuk dan klik dan menonton video reaction Nora ini. Thank you so much Nora ucapkan, dan terima kasih kerana anda sentiasa tertunggu-tunggu video reaction Nora. Okay, so untuk kali ini Nora ingin buat reaction video yang mana video ini adalah bertajuk "Ini adalah alasan Indonesia menjadi negara Muslim terbanyak di dunia". Okay, jadi kita nak tahulah apa yang diingin sampaikan di dalam video ini. Okay, so jadi tanpa kita melengahkan masa guys, jom kita semak video ini sama-sama dengan Nora dan kita nonton sama-sama. So let's go. Negara apa yang memiliki populasi Muslim terbesar di seluruh dunia? Arab Saudi, Pakistan, Mesir, atau Nigeria ya? Tidak satu pun negara di atas. Jawabannya yang benar adalah Indonesia. Oh, Indonesia. Islam adalah agama di Indonesia dengan pemeluk terbanyak dengan 87,2% dari penduduk Indonesia. Indonesia mendefinisikan diri mereka sebagai Muslim, dan survei 2010, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dengan sekitar 220 juta Muslim. Tetapi dilihat dari peta dunia dan diketahui bahwa Islam dimulai di Jazirah Arab ke-7. Diperluas untuk mencakup lebih banyak orang, terutama di benua Afrika Utara dan Asia Barat Daya. Pertanyaan berikut ini muncul begitu saja. Bagaimana Islam mencapai Nusantara? Bagaimana pulau-pulau yang jauh ini menjadi Muslim? Bagaimana bisa menjadi pemeluk Muslim terbanyak bahkan melebihi negara asalnya? Penaklukan Islam setelah kematian Nabi Muhammad menyebabkan terciptanya khilafah. Kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat dan menduduki wilayah geografis yang luas, menempati semakin banyak lahan konversi. Islam dipromosikan oleh kegiatan misionaris, terutama dilakukan oleh para imam atau khalifah tersebut. Mereka mengajarkan ajaran agama kepada penduduk setempat. Karena ekspansi militer yang cepat, agama baru juga berkembang. Dinasti awal ini berfokus pada penyebaran agama baru. Tetapi mereka juga fokus pada ekonomi, penelitian, dan perdagangan. Selama zaman keemasan Islam, semakin banyak orang menjadi terbiasa dengan agama ini, termasuk kepala yang dimahkotai para bangsawan dan juga para saudagar. Dan saudagar ini membuat penyebaran Islam yang cepat menuju Samudra Hindia dan Atlantik. Pengaruh Islam pertama kali muncul di anak benua India selama awal abad ke-7 dengan munculnya pedagang Arab. Pedagang Arab biasa mengunjungi Malabar yang merupakan penghubung antara mereka dan pelabuhan-pelabuhan Asia Tenggara untuk perdagangan bahkan sebelum berdirinya Islam di Jazirah Arab. Para saudagar Arab menjadi pembawa agama baru dan menyebarkan kemanapun mereka pergi. Ekspansi berikutnya dari invasi Muslim ke anak benua India selama ribuan tahun berikutnya yang mendirikan Islam di wilayah tersebut. Misionaris Muslim memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di Asia. Beberapa misionaris bahkan berperan sebagai pedagang. Mereka dikirim ke seluruh Asia ke segala arah, dibawa alamat yang berbeda, sering sebagai pedagang. Para misionaris diinstruksikan untuk berbicara kepada calon orang insaf dalam bahasa mereka. Bahkan sebelum berdirinya Islam di kalangan masyarakat Indonesia, pelaut dan pedagang Muslim sering mengunjungi pantai Indonesia. Sebagian besar pelaut dan pedagang awal ini datang dari Khalifah Abbasiyah yang baru didirikan pelabuhan Basra yang kaya akan rempah-rempah, buah-buahan eksotis, dan barang-barang lainnya. Ada bukti bahwa pedagang Muslim Arab masuk ke Indonesia pada awal abad ke-8. Selama 1 abad,
Kemudian penyebaran Islam dimulai, kemudian berkembang lebih jauh karena adopsi penguasa dan para elit lokal. Misionaris datang dari berbagai daerah dan beberapa datang dari India dan kemudian semenanjung Arab Selatan. Dipercaya bahwa sekitar abad ke-13 agama mulai muncul di pantai utara Sumatera. Setelah Islam ini disebarkan oleh tarekat Sufi dan akhirnya dikonsolidasikan dengan perluasan area, transformasi penguasa dan masyarakatnya tidak mengetahui tepatnya kapan konversi dimulai dan tidak ada indikasi yang jelas kapan Islam pertama kali masuk ke wilayah tersebut. Pertama-tama kita mungkin berpikir tentang abad ke-11 atau ke-12. Maka Muslim pertama menandai kembali ke tahun 1080. Juga ketika Marco Polo mengunjungi daerah tersebut pada tahun 1292, menunjukkan bahwa pelabuhan kota Perlak adalah bukti pertama adanya dinasti Muslim. Di kuburan seorang Muslim, Sultan Malik al-Salih, pada tahun 1297, penguasa Muslim pertama, Kesultanan Silsumber Cina, mencatat adanya delegasi Muslim kepada Kaisar dari kerajaan di Samudra pada tahun 1282. Penyebaran Islam umumnya mengikuti jalur perdagangan timur melalui wilayah yang mayoritas beragama Buddha dan setengah abad kemudian di Malakas kita melihat dinasti pertama yang muncul berupa Kesultanan Malaka di ujung Nusantara. Dibentuk dengan mengubah satu orang menjadi seorang Muslim dan mengadopsi nama Muhammad Iskandar Shah. Penyebaran Islam di kalangan kelas penguasa muncul ketika pedagang Muslim menikahi wanita lokal dengan beberapa pedagang kaya, menikah dengan keluarga elit dan penguasa. Masyarakat Indonesia sebagai penguasa lokal dan raja-raja mulai mengadopsi Islam dan kemudian subjek mereka membalikan transformasi mereka. Ekspansi dipercepat pada abad ke-15 sebagai kekuatan militer Kesultanan Malaka. Di semenanjung Malaya garam Islami lainnya adalah mengambil alih wilayah itu dengan bantuan cincin kudeta Islam. Perang dan perdagangan maritim abad ke-14 Islam telah didirikan di timur Laut Malaya, Brunei di barat daya Filipina, dan di antara beberapa di pesisir timur dan di tengah Jawa abad ke-15 melihat penurunan kerajaan Hindu Jawa Majapahit sebagai pedagang Muslim dari Arab dan India. Samara dan semenanjung Malaya serta Cina mulai mendominasi perdagangan regional yang pernah menguasai perdagangan Majapahit. Dinasti Ming Cina memberikan dukungan reguler ke Malaka pelayaran Cina. Dinasti Ming dikreditkan oleh dinasti Zhang dengan mendirikan pemukiman Muslim Cina di Palembang dan pantai utara Jawa Malaka secara aktif mendorong konversi ke Islam di wilayah tersebut. Selama aktivitas armada Ming, komunitas Muslim Melayu Tionghoa didirikan di pantai timur laut Jawa sehingga menciptakan oposisi permanen terhadap umat Hindu di Jawa. Misi tersebut membentuk komunitas Arab, Melayu, dan Muslim Tionghoa di pelabuhan utara Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam yang dominan semakin banyak hadir di Nusantara. Ajaran Islam yang diterbitkan selama perdagangan dengan penduduk setempat dan ajaran mereka mendorong umat Hindu dan Buddha pada umumnya tidak berdakwah dan Islam menganut sistem kepercayaan monoteistik. Dan pemeluknya tidak diperbolehkan untuk percaya pada Tuhan lain. Menjadi seorang Muslim menciptakan lebih banyak keuntungan dan kondisi yang menguntungkan bagi penduduk setempat. Yang sebagian orang butuh keamanan dan kepastian, jadi mereka memilih untuk menyatakan diri sebagai Muslim karena Islam muncul di Asia Tenggara melalui perdagangan dengan orang-orang Arabia Selatan dan tasawuf. Transisi lebih damai daripada di Timur Tengah atau Afrika Utara di mana ada konflik di Indonesia. Prosesnya lebih lambat tetapi diciptakan berbeda oleh pedagang dan bangsawan elit. Adanya harta memudahkan penyebaran agama di kalangan masyarakat biasa. Kehadiran agama Kristen di kerajaan juga memudahkan penyebaran agama di kerajaan-kerajaan Eropa. Sementara itu di Pulau Jawa, kerajaan Hindu Maga runtuh. Beberapa kerajaan baru ini didukung oleh dinasti Ming Cina melalui asimilasi. Transfer properti terkait perdagangan dan penaklukan Islam telah menggantikan Hindu dan Buddha sebagai agama dominan di Jawa dan Sumatera pada akhir abad ke-16. Tetapi banyak kebiasaan Buddha dan agama dari era Hindu-Buddha sebagian besar adalah toleransi dan bahkan dimasukkan ke dalam ritual Islam aslam
yang tidak melenyapkan budaya yang sudah ada sebelumnya, memasukkan dan mengintegrasikan adat istiadat lokal dan unsur-unsur non-Islam dalam aturan. Kehadiran tasawuf yang kuat merupakan pendorong utama rekonsiliasi Islam dan agama-agama lain. Ketika orang Eropa datang, mereka membawa agama Kristen ke mayoritas Muslim. Tetapi tidak banyak yang dikonversi, mungkin karena fakta bahwa pada saat itu dialek tidak ditempatkan pada agama. Indonesia adalah negara besar dengan lebih dari 250 juta orang dari berbagai budaya dan etnis. Melintasi ribuan pulau dari sudut pandang agama, Indonesia tidak diatur oleh satu undang-undang karena lebih dari 80% penduduknya adalah Muslim. Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara Islam di dunia, tapi Indonesia secara tradisional tidak Islami. Konstitusi tidak bergantung secara khusus pada agama mereka dan juga mengandung banyak nilai yang universal yang juga tersedia dalam Islam dan juga dalam agama-agama lain dikembangkan dalam apa yang dikenal sebagai 5 pilar filosofis negara Pancasila. Okey, memang penuh dengan orang kata tu banyak orang kata perjalanan perjalanan agama Islam ni dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Bagaimana cara agama Islam ni tersebar kan. Jadi disebabkan itulah Indonesia, okey, seperti yang kita nonton tadi dalam video itu, Indonesia menjadi negara Muslim terbanyak di dunia. Okey, disebut tadi dari segi perdagangan dan sebagainya. Di situlah kebanyakannya orang kata tu tersebarnya, okey, apa tu agama Islam, dan lebih ramai lagi yang mengandung agama Islam. Okey, jadi lebih banyak Muslim lagi yang dapat dilahirkan di bumi Indonesia. Okey, jadi memang sangat menarik sekali. Okey, yang video kita melihat tadi, dan penuh sangat bagi Nora, penuh dengan sejarah. Okey, penuh dengan jalan cerita, okey, penjelasan dan sebagainya. Jadi memang sangat terbaik dan luar biasa guys Okey, jadi memang sangat menarik, dan terima kasih semua kerana anda menonton video ini sehingga habis bersama dengan Nora. Thank you so much Nora ucapkan, dan jangan lupa seperti biasa untuk support channel Nora ini, subscribe channel Nora ini, like video ini, dan jangan lupa untuk komen sekali di bawah. Okey, so guys, sampai sini saja videonya, dan berjumpa kita di next video reaction Nora yang akan datang. So assalamualaikum semua, bye bye.